Salam adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Adik-adik, hari ini adalah hari Minggu. Waktunya kita beribadah bersama secara online. Baiklah adik-adik, siapkan dirimu untuk mengikuti ibadah siang ini. Dengan terlebih dahulu mengambil sikap berdoa. Kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk hari yang indah ini. Engkau masih memberikan kami napas kehidupan. Kami mau beribadah, tolonglah kami agar dapat duduk dengan tenang. Kami menyerahkan waktu ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan sebagai ungkapan terima kasih kita atas pertolongan Tuhan sepanjang hidup kita. Yuk, sama-sama kakak kita memuji Tuhan. Salam, apa kabar adik-adik di rumah?
Kakak berharap kita semuanya sehat-sehat saja dalam perlindungan Tuhan. Nah, adik di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan belajar dari firman Tuhan. Pimpin kami dan berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik di rumah, masih ingat cerita kita minggu yang lalu tentang apa? Ya, benar sekali. Berdoa dengan sikap yang benar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berdoa dengan tekun. Bagaimana kita berdoa dengan tekun? Bagaimana kita meminta sesuatu dengan tekun? Mari ikuti kisah yang berikut ini. Ada suatu hari, sedang murid-murid berkumpul, mereka melihat dari jauh Tuhan Yesus berdoa sendiri. Wajah Tuhan Yesus sangat tenang, seolah-olah Ia sedang menceritakan sesuatu kepada Bapaknya dan berbicara kepadanya. Murid-murid ingin sekali dapat berdoa seperti itu. Tapi, apakah mereka sungguh belum bisa berdoa? Tidak. Mereka sudah bisa berdoa karena orang tua mereka sudah mengajarkan mereka berdoa sejak kecil. Sejak mereka menjadi murid Tuhan Yesus, mereka sering berdoa bersama-sama. Namun, setelah mereka melihat Tuhan Yesus berdoa, mereka sadar doa Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus sungguh percaya bahwa Bapaknya mendengarkan dia. Dan mereka juga melihat bahwa doa Tuhan Yesus selalu dijawab oleh Allah. Setelah Tuhan Yesus selesai berdoa, murid-murid berkata kepadanya, "Ajarlah kami berdoa." Tuhan Yesus mengajari mereka bahwa Allah di surga adalah Bapa mereka, sehingga mereka dapat berdoa dengan kata-kata yang sederhana. Mereka dapat mengutarakan apa yang ada dalam hatinya, sama seperti mereka berbicara dengan ayahnya waktu mereka masih kecil. Kemudian Tuhan Yesus bercerita kepada murid-muridnya. Di sebuah rumah tinggal seorang bapak bersama istri dan anak-anaknya yang masih kecil. Rumah itu hanya ada satu kamar saja. Malam hari mereka semua menggelar tikar di lantai dan tidur di dalam satu kamar itu. Sebelum tidur, mereka mengunci pintu rapat-rapat. Pada suatu malam, ketika mereka sedang tidur nyenyak, ada suara ketukan di pintu. Bapak itu terbangun. Ia duduk di tikar dan mendengarkan. Ia mendengar pintu rumahnya diketuk lagi. Terdengar suara yang memanggil-manggil dari luar rumah. "Saudara, tolonglah!" Sang bapak menggosok matanya dan dari tempat tidurnya ia bertanya dengan suara yang perlahan dan mengantuk, "Siapakah engkau?" Lalu orang itu menyahut, Aku adalah sahabatmu. Apa keperluanmu sehingga datang malam-malam begini dan mengganggu kami? Apa yang kau inginkan?" Sang bapak berkata dari dalam rumah, "Aku ingin meminjam roti 3 potong. Sahabatku baru datang dari tempat yang jauh dan aku tidak punya apa-apa di rumahku untuk memberikan makan." Dari dalam rumah, bapak itu menjawab dengan kurang sabar, "Pulanglah, aku tak dapat menolongmu karena pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anak sudah tidur. Bila aku membuka pintu, pasti anak-anakku terbangun." Mendengar jawaban itu, sahabat itu tidak putus asa. Ia tetap berdiri di depan pintu. Tak lama kemudian dia mengetuk lagi, "Sahabat, tolonglah aku, karena rotiku sudah habis dan sahabatku sungguh lapar." Tidak ada jawaban dari dalam rumah. Suasana sunyi, tetapi 5 menit kemudian terdengar lagi suara orang itu dan memohon lagi, "Sahabat, kasihanilah aku. Aku sungguh membutuhkan roti itu, karena sahabatku sudah menunggu di rumah." Bapak itu tak bisa tidur karena sahabatnya mengetuk pintunya terus-menerus. Ia ingin menutup telinganya dengan selimut agar tidak mendengar lagi suara sahabatnya. Kemudian bapak itu mulai berpikir, "Temanku telah berusaha dengan keras untuk datang mengetuk pintu di tengah malam seperti ini. Ia berani mengganggu aku terus karena ia
sungguh membutuhkan roti itu, dan ia tidak akan pergi sebelum ia mendapatkan roti. Lebih baik aku bangun dan memberi apa yang ia butuhkan. Jika tidak, aku tidak akan bisa tidur." Bapak itu bangun dan mengambil 3 roti dari gudang penyimpanan. Kemudian dibukanya pintu dan diberikannya roti itu pada sahabatnya sambil berkata, "Ini roti yang kau butuhkan, ambillah." Sahabatnya menerima roti itu dan berkata, terima kasih sahabatku, karena engkau telah menolongku malam ini." Kemudian orang itu pun pulang dengan sukacita karena ia sudah mendapat roti yang ia butuhkan. Nah, ketika Yesus menyampaikan cerita ini kepada murid-muridnya, murid-murid heran dengar cerita itu. Seorang murid bertanya, "Apakah kami boleh terus meminta kepada Bapa di surga seperti sahabat dalam cerita itu? Apakah Allah tidak terganggu oleh kami?" "Tidak, Allah tidak terganggu." Tuhan Yesus berkata, "Seperti sahabat itu yang meminta roti sampai dapat, kamu juga boleh meminta keperluanmu sampai dapat. Seperti sahabat yang terus-menerus mengetuk pintu sampai pintu dibukakan, kamu boleh mengetuk pintu Bapamu yang di surga sampai ia menjawab doamu dan memberikan apa yang kamu perlukan." Nah, murid-murid sangat bersuka cita saat mereka mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Mereka mulai berdoa dengan tekun kepada Bapa yang di surga. Mereka percaya bahwa Bapa di surga mendengar dan akan memberikan apa yang mereka perlukan. Nah, adik-adik di rumah, demikianlah firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang mengisahkan tentang bagaimana kita harus rajin berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, kenapa kita harus rajin berdoa kepada Tuhan Yesus? Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, karena kita sudah menjadi anak-anak Allah. Jadi kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Kapan kita berdoa kepada Tuhan? Kapan saja, di mana saja kita bisa berdoa. Sebelum tidur, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Ketika kita bangun tidur, kita juga berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur Tuhan sudah menjaga kita. Sebelum makan, kita juga berdoa kepada Tuhan. Waktu kita sakit, kita juga berdoa kepada Tuhan. Kapan saja kita bisa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan pasti mendengar doa kita. Yang penting kita tetap setia berdoa kepada Tuhan, rajin berdoa kepada Tuhan. Oke, adik-adik di rumah, sampai ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada siang hari ini. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita ya. Mari anak-anak siapkan persembahannya, dan kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan persembahan hanya Tuhan yang punya. Persembahan